Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa review, di mana bagian pertama yakni Factorial Design oleh Nanan dan Saribut. Penelitian Nanan dan Saribut ini mengeksplorasi perihal self-leadership atau disingkat SL, yang melibatkan persepsi manajemen strategik dan perilaku setiap individu untuk bekerja secara efektif. Lebih lanjutnya, ingin mengembangkan instrumen penelitian pada skala SL untuk mengukur persepsi perilaku karyawan yang ada di Thailand. Analisis yang digunakan adalah CFA dan EVA dengan mengukur 4 dimensi kinerja. Sampel yang dipilih adalah karyawan yang bekerja di industri akomodasi di Thailand. Harapannya CFA yang diteliti itu dapat mengonfirmasi kuesioner dari instrumen SL-nya yang dikembangkan dengan diterimanya CR, AV, maupun konvergen, dan juga diskriminan validity. Temuan Nanan dan Saribut diketahui bahwa SL yang terdiri dari self-visualization and goal setting, self-reward, and positive thinking, self-observation and cluing, self-talking and evaluating belief compressing. Dari 21 item terkonfirmasi bahwa CR-nya sebesar 0,811 dan AV sebesar 0,526 dengan memenuhi syarat konvergen maupun diskriminan validity-nya. Namun yang diteliti Nanan dan Saribut itu memiliki keterbatasan, yakni hanya bertumpu pada satu kelompok industri akomodasi saja menggunakan cross-sectional design, sehingga penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nanan dan Saribut 2020. Secara praktisnya, mengenai 4 dimensi kinerja menunjukkan bahwa kuesioner skala SL yang dikembangkan oleh Nanan dan Saribut ini dapat diterapkan pada bisnis dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peneliti. Identifikasi variabel, terdapat variabel independen berupa self-leadership yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu social cognitive theory, self-regulation theory, self-control theory, serta intrinsic motivation theory. Untuk membuktikan adanya case maupun efek relation-nya di 3A itu adalah benar, di mana dimensi self-leadership-nya dan variabel-variabel yang diteliti itu memiliki rata-rata sebesar lebih dari 0,7. Untuk 3B adalah benar, di mana penelitian Nanan dan Saribut ini memiliki keterkaitan dengan social cognitive theory, self-regulation theory, self-control theory, maupun intrinsic motivation theory. Untuk 3C adalah salah, di mana hasil R-square-nya itu dapat ditemukan pada hasil-hasil berikut ini, yaitu self-visualization and goal setting sebesar 28%, self-reward dan positive thinking itu 42,5%. Terus ketiga, self observation and cluing sebesar 71,3, dan keempat, self talking and evaluation belief sebesar 69,1. Sehingga sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Bagian 2 adalah longitudinal design dari Yang et al. 2016, Cultivating Leadership in Asia Liberis Longitudinal Impact Study, di mana penelitiannya ini mengilustrasikan tentang nilai cultivating leadership yang berada di wilayah Asia. Nah, kontribusinya memberikan serangkaian data unik yang memberikan perspektif yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya sebagai satu-satunya pelatihan kepemimpinan perpustakaan yang ada di Asia. Pendekatannya sendiri itu menggunakan studi literatur dengan metode longitudinal, di mana hasil yang diperoleh belum menemukan hubungan sebab akibat antara institut attendance dan juga
sequence change in participant professional life. Namun yang telah dilakukan oleh Yang et al. 2016 ini memberikan bukti kuat bahwa dengan dibangunnya lembaga dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan kepemimpinan serta dampak tersebut dirasakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan perkembangan karir, serta keterlibatan dalam kegiatan kepemimpinan dan perubahan di organisasi. Namun, keterbatasan metode longitudinal yang dilakukan oleh Yang et al. Ini belum mampu menjelaskan secara rinci tentang library leadership training. Hal tersebut perlu dilakukan penelitian yang serupa dengan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan kualitatif dalam bentuk wawancara kelompok. Nah, dari identifikasi variabel yang didapat itu mengenai cultivating leadership, yakni variabel independen. Nah, untuk identifikasi terhadap bukti case and effect relation-nya di 3A itu salah, di mana hasil temuan Yang tidak menemukan indikasi sebab akibat. Untuk 3B, keterbaruan Yang sangatlah unik. Dia mencoba menjelaskan cultivating leadership dengan perspektif lain atau literatur metode longitudinal study agar dapat dipahami oleh para perpustakawan yang berada di wilayah Asia. Untuk 3C adalah benar. Pendekatan yang digunakan Yang adalah untuk mengidentifikasi apa yang sudah diriset terkait topik atau state of the art dan menemukan tren atau pola perkembangan riset terkait topik yang ia teliti. Bagian ketiga adalah cross-sectional design dengan variabel moderator dan juga mediator oleh Kang dan Zheng pada tahun 2020, di mana dia meneliti tentang pengaruh ethical leadership terhadap newcomers engagement dengan fokusnya menyoroti newcomers positif emosional sebagai variabel mediasinya dan juga newcomer social comparison oriented atau social comparison orientation sebagai variabel moderasinya. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif korelasional sebanyak 271 sampel dengan menggunakan analisis regresi berjenjang dan analisis metode Bayes. Hasilnya adalah ethical leadership mempengaruhi e-commerce positif emotion dan secara positif berhubungan dengan newcomers engagement. Selain itu, newcomers social comparison orientation memoderasi efek ethical leadership pada newcomers positive emotion. Lebih lanjut lagi, penelitian Kang dan Zheng ini punya keterbatasan di mana desain penelitiannya itu korelasional sehingga sulit untuk mendapatkan kesimpulan kausal dari datanya. Selain itu, data yang diperoleh pada variabel semuanya didasarkan pada laporan diri karyawan yang memungkinkan meningkatkan hubungan antar beberapa variabel. Nah, untuk identifikasi variabelnya itu terdiri dari independen, yakni ethical leadership, newcomer positif emosional, dan juga newcomers social comparison orientation. Sedangkan dependennya adalah newcomers engagement. Nah, bukti cause and effect relation-nya dijelaskan pada 3A itu adalah benar, di mana terdapat temuan korelasional pada variabel ethical leadership berkorelasi dengan newcomers positif emosional, task adaptation, tone of intention, dan juga affective commitment. Sedangkan 3B itu adalah benar. Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa kepemimpinan dapat mendorong newcomers engagement melalui informasi yang relevan di organisasi oleh Harris et al. 2014 maupun Zhou et al. 2015. Untuk 3C adalah benar, pada implikasi teori yang disampaikan terdapat variabel lain yang dapat memberikan pengaruh positif selain yang ia teliti, yakni individual different effect. Bagian 4 adalah cross-sectional design yang ditujukan untuk skill development yang berjudul The Leader Support of Innovation Questionnaire atau LSIQ
oleh Wijnhofer dan Stein 2019. Di sini peneliti Wijnhofer dan Stein ini mengintegrasikan konsep of leadership support dengan proses model of innovation, including the generation, promotion, and implementation of innovative idea untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pemimpin dapat mendukung employees innovation. Kebaruan yang ditawarkan ialah memperkenalkan kerangka kerja integratif untuk mendefinisikan dan mengatur perilaku kepemimpinan yang secara khusus mendukung upaya inovasi karyawan dan memvalidasi ukuran pendukung pemimpin untuk inovasi yang dapat memadukan perkembangan teori maupun empiris tentang hubungan antar kepemimpinan dan juga inovasi di dalam organisasi. Nah, dapat dilihat untuk memvalidasi LSIQ itu menggunakan dua bahasa, yakni Jerman maupun Afrika Selatan. Nah, item yang dikembangkan mengadaptasi dari Hinkin 1998 untuk pengukurannya itu menggunakan LSIQ, yakni Idea Generation, Idea Promotion, dan juga Idea Implementation dengan skala Likert 1 sampai 5. Untuk sampel dari Jerman mengadaptasi pengukuran dari MLSQ, Fast and Avolio 2000, dan LMX. Sedangkan GTLS punya Charles et al. 2000 untuk sampel dari Afrika Selatan. Pengukuran inovasi untuk inovasi organisasi menggunakan Innovativeness Scale oleh Catalanton et al. 2002. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa analisis faktor konfirmatori mendukung model 3 faktor dari LSIQ sebanyak 12 item. Interkorelasinya yang kuat antara faktor-faktor hanya memberikan bukti yang lemah untuk struktur 3 faktor. Korelasi positif dengan inovasi individu dan organisasi menunjukkan validitas konstruksinya yang memadai. LSIQ sendiri menjelaskan varian tambahan dalam inovasi di luar yang dijelaskan oleh langkah-langkah kepemimpinan transformasional dan pertukaran pemimpin anggota. Implikasinya bahwa LSIQ adalah alat berbasis teori dan valid yang memungkinkan peneliti yang lebih ketat tentang peran kepemimpinan dan memfasilitasi inovasi. Oleh karena itu, Vincent Hofer dan Stein ini memperkenalkan kerangka kerja integratif untuk mendefinisikan atau mengatur perilaku kepemimpinan yang secara khusus mendukung upaya inovasi karyawan dan memvalidasikan ukuran dukungan kepemimpin untuk inovasi yang dapat memadukan perkembangan teori maupun empiris tentang hubungan antar kepemimpinan dan inovasi di dalam organisasi. Nah, konstruk yang dibangun adalah leadership for innovation, di mana manifestasi variabelnya terdiri dari leader support of idea generation, leader support for idea promotion, dan juga leader support for idea implementation. Nah, hasil skill development-nya dapat dilihat untuk 3A, itu ada idea generation, idea promotion, idea implementation, sebanyak 12 item. Nah, untuk skill purification-nya atau exploratory factor analysis, di mana idea generation, idea promotion, dan idea implementation memiliki keterkaitan korelasi satu sama lainnya. Dan nilainya lebih besar dari 0,7. Untuk skill validation sendiri dapat dilihat di sini memiliki nilai rata-rata nampak di gambar. Nah, sekian dari paparan hasil review saya. Bila mana ada salah kata ataupun salah ucap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.